Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang apakah pria lebih mudah untuk menurunkan berat badan dibanding wanita. Jadi banyak sekali orang yang berpikiran bahwasanya pria itu lebih gampang turun berat badannya daripada wanita. Nah, benarkah seperti itu? Kalau benar, kenapa bisa terjadi? Ya, memang dengan catatan ya, seseorang yang menjalani pola hidup yang kurang lebih sama, pola makan sama, aktivitas fisik sama ya, antara pria dan wanita, pria akan lebih mudah, akan lebih gampang untuk menurunkan berat badan mereka ya. Jadi ya sekali lagi perbandingannya harus peer to peer ya, antara pria dan wanitanya, bagaimana kehidupan yang dia jalani, bagaimana aktivitas fisik dia, bagaimana pola makan dia ya. Sementara wanita juga kurang lebih sama gitu ya. Maka yang terjadi ketika dia menjalani pola hidup yang sama semacam seperti itu dan misalnya diet ya, dua-duanya diet yang kurang lebih sama gitu ya, maka pria akan lebih mudah untuk turun berat badannya. Tapi kalau misalnya tidak seimbang ya, si wanitanya ini terlalu banyak olahraganya, lebih banyak, lebih mengurangi jumlah kalorinya, lebih benar-benar beraktivitas fisik secara lebih intens daripada pria ya, wanita akan jauh lebih mudah. Nah, kenapa pria lebih mudah turun berat badannya ya? Jadi ini bukan untuk diperbandingkan atau gender atau yang ya yang concern terhadap feminisme dan sebagainya, bukan bermaksud merendahkan jenis kelamin ya atau membeda-bedakan, tapi memang kenyataannya semacam seperti itu dan akan kita bahas kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama diakibatkan karena faktor metabolisme. Ya, jadi memang pria memiliki metabolisme yang lebih cepat ya. Artinya ya, seorang pria itu mampu benar-benar lebih cepat dalam memanfaatkan setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh dia, kemudian dicerna, terus kemudian dilakukan proses metabolisme ke seluruh tubuh ya, berkaitan dengan fungsi organ atau ya, manfaat ini benar-benar dimaksimalkan, dioptimalkan untuk mensuplai energi, untuk membantu kinerja dari organ-organ tubuh ya, berkaitan dengan pencernaan, berkaitan dengan sistem kerja otak, sistem saraf, semuanya pokoknya yang membutuhkan energi suplai dari makanan ya, berupa metabolisme ini, pria akan lebih cepat ya. Dan memang faktanya semacam seperti itu. Banyak sekali jurnal-jurnal penelitian yang menyatakan bahwasanya seorang pria memang memiliki metabolisme tubuh yang lebih baik. Sekali lagi dengan catatan ya, perbandingannya harus sama. Ketika seseorang menjalani pola hidup yang kurang lebih sama, mungkin sama persis ya tidak, tapi kurang lebih lah bagaimana aktivitas yang mereka jalani sehari-hari, bagaimana pola makanannya, apa yang dimakan, menunya, porsinya, dan jadwalnya, serta pokoknya semuanya ini benar-benar peer to peer ya, benar-benar memang bisa dibandingkan sebanding. Nah, ketika kondisinya seperti itu, ketika kurang lebih menjalani pola hidup yang sama, maka pria metabolismenya akan lebih cepat seperti itu. Terus kemudian yang kedua, seorang wanita memproduksi hormon estrogen, terutama misalnya di masa-masa menstruasi. Nah, estrogen ini mengikat lemak, terus kemudian meningkatkan nafsu makan. Itulah kenapa seseorang ketika sedang mens gitu ya, seorang wanita sedang menstruasi, bahkan sebelumnya produksi estrogen itu sudah mulai meningkat ya, ada PMS ya, premenstrual syndrome gitu ya. Pokoknya sebelum atau menjelang
masa haid ya atau jadwal di mana seorang wanita itu menstruasi, maka biasanya sudah mulai tuh gejala makan yang lebih meningkat ya, nafsu makan yang lebih meningkat, ingin makan makanan manis, ingin makan coklat, ingin makan es krim dan sebagainya, yang secara otomatis tentu saja ini akan membuat seorang wanita lebih sulit sekali lagi untuk menurunkan berat badannya jika dibandingkan dengan seorang pria yang tidak mengalami menstruasi, tidak mengalami atau memproduksi hormon estrogen dalam diri mereka gitu ya, yang berkaitan dengan nafsu makan ya. Jadi kecenderungan memang pria lebih mudah untuk menurunkan berat badan, dan itu memang seperti itu adanya begitu. Itulah kenapa juga kalau disuruh makan makanan yang sama, tentu saja juga pria lebih kuat gitu loh. Jadi untuk menghabiskan porsi makanan yang lebih besar, tentu saja seorang pria itu akan lebih kuat ya, tidak gampang kenyang, nggak gampang nyerah dalam artian yang nggak akan terus kemudian begah, nggak akan terus kemudian kekenyangan secepat seperti wanita seperti itu. Jadi memang ada masing-masing punya karakteristik antara pria dan wanita. Hanya saja memang kita menjawab pertanyaan saja yang dimana seseorang menanyakan bahwasanya pria itu lebih gampang untuk menurunkan berat badannya. Ya, memang kenyataannya seperti itu, dan inilah beberapa alasannya. Kemudian yang terakhir ya, memang secara fisik ya, pria itu memang lebih bisa untuk bergerak secara aktif ya, memiliki ketahanan fisik, endurance, memiliki daya tahan tubuh, memiliki kekuatan strength ya, kekuatan yang lebih besar dibanding wanita. Kita lihat saja lah di sekitar kita, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sangat melibatkan fisik itu notabene memang didominasi oleh pria. Wanita pun bisa saja melakukannya, tapi tidak akan sekuat pria atau seorang laki-laki ya begitu. Atlet juga semacam seperti itu. Di beberapa cabang olahraga ada diferensiasi antara perempuan dan laki-laki gitu ya, terutama yang melibatkan fisik. Misalnya ya, ambil contoh paling simpel di cabang olahraga voli, netnya itu tingginya berbeda gitu. Di beberapa cabang olahraga biasanya untuk yang perempuan itu durasi permainannya dibuat sedikit berbeda misalnya. Atau ya kalau kita yang olahraga yang paling populer tentu saja sepak bola ya. Sepak bola antara laki-laki dan perempuan, kita bisa lihat di sana bagaimana speednya, bagaimana ketika seorang pemain laki-laki mendribble bola dibandingkan dengan seorang perempuan. Dan sekali lagi ya, ini tidak bermaksud untuk berlaku feminisme dan sebagainya, membeda-bedakan gender, tapi kita berbicara fakta begitu. Kalau misalnya ada suatu pertandingan yang mempertandingkan satu tim perempuan dan satu tim laki-laki ya, dengan skill yang kemampuan yang sama setara, biasanya perempuan akan kalah di faktor fisik ini gitu. Bagaimana mereka menjaga stamina itu tentu saja akan berbeda, dan itu punya keterkaitan erat dengan ini tadi, berat badan seperti itu. Jadi memang tubuh laki-laki itu didesain sedemikian rupa untuk lebih bisa turun berat badannya lebih cepat, terus kemudian lebih bisa untuk merubah lemak menjadi otot begitu ya. Jadi dan secara otomatis kalian juga kalau yang berkaitan dengan otot ini perempuan ya, wanita juga tidak ingin kan nampak yang terlalu berotot, terlalu six pack, lebih ingin yang lean, lebih ingin yang bagus begitu ya, body fatnya rendah tapi tidak terus kemudian otot. Sementara kalau laki-laki biasanya lebih ingin untuk terlihat menonjol dari sisi ototnya, ingin lebih bisa mengubah lemak yang ada dalam tubuh mereka menjadi otot, dadanya lebih bidang, lengannya lebih besar dan sebagainya, perutnya six pack. Kalau perempuan kan tidak seperti itu. Jadi memang sudah diciptakan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti itu. Dan ya
untuk wanita pesan saya, sekalipun kalian katakanlah dalam tanda petik sedikit lebih sulit, ini tidak terlalu signifikan kok. Dua-duanya bisa untuk menurunkan berat badan, cuman mungkin di waktu yang sama, katakanlah di treatment yang sama, laki-laki akan sedikit menunjukkan hasil yang lebih signifikan dibanding perempuan. Tapi bukan berarti akan terjadi ketimpangan yang luar biasa begitu, laki-laki sehari bisa sekian puluh kilo misalnya, terus perempuan hanya beberapa kilo. Tidak sampai sejauh itu gitu. Jadi nggak perlu berputus harapan. Dan kalau kalian memang pengen benar-benar menurunkan berat badan demi untuk kesehatan, baik itu laki-laki perempuan, semuanya berpeluang seperti itu. Cuman ada pertanyaan yang ingin mengkomparasi antara pria dan wanita. Nah, jawabannya sebagaimana saya jelaskan tadi. Jadi wanita pun ya, selama kalian bisa menjaga asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian disesuaikan dengan kebutuhan, tidak berlebihan ya, terus kemudian mengimbangi untuk lebih aktif, lebih bergerak, berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang secara kalori rendah, terus kemudian secara nutrisi tinggi ya, sehingga membuat perut terasa kenyang lebih lama, terus kemudian bermanfaat untuk kulit dan sebagainya. Pasti kalian akan mendapatkan banyak sekali benefit, manfaat yang bisa kalian dapatkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekalipun kalian wanita, tidak perlu berkecil hati, kita bisa kok semuanya begitu. Dan ya, salah satu metode yang kita tawarkan, silakan kalian bisa bergabung bersama kami. Kunjungi saja website kami di dietkalori.co.id ya. Untuk video ini jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe juga bagi yang belum subscribe. Dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, kemudian ada Facebook fanpage. Silahkan di like. Dan saya akhiri sampai di sini. Sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.